Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatale bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Tribun Bus Story Tribuners. Dan kali ini kita mengangkat tema kesehatan lagi dengan menghadirkan narasumber kece kami dari Siloam Hospitals Ambon. Tentunya ini menjadi ruang edukasi untuk Tribuners, untuk kita semua, agar kita lebih aware lagi terkait dengan kesehatan kita tentunya. Nah, Tribuners, seperti biasa ya, saat kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, kalian boleh banget gabung di comment section berupa pertanyaannya atau share terkait dengan pengalaman kalian. Boleh banget di comment section, nanti bakal saya obrolin dengan narasumber kece kami yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau. Pada sore hari ini, siang ya, siang. Masih jam 2 nih guys. Iya, di sini sudah ada dokter spesialis obstetri ginekologi Dr. Irene Leha SPOG. Selamat siang. Siang, Kak Ajeng. Apa kabarnya, Dok? Baik-baik, Kak Ajeng. Sehat ya, thank you Sehat, so much. pasti. Ini saya juga mau makasih buat Siloam Hospitals Ambon yang sudah sangat bekerja sama baik begitu ya dengan menghadirkan dokter-dokter kerennya di program kami Tribun Bus Story spesial membahas terkait dengan kesehatan. Nah Dok, seperti yang sudah kami sounding juga di sosial media kami, baik di Instagram maupun di Facebook fanpage terkait dengan tema yang bakal kita bahas kali ini, yaitu waspada kanker serviks Tribuners. Ini merupakan salah satu isu juga yang perlu kita sadari sejak dini begitu ya, karena merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan meningkatnya tingkat kematian begitu ya Dok ya. Salah satunya juga di Indonesia dan tak terkecuali di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk itu mari kita sama-sama mengedukasikan diri kita, orang-orang terkasih di sekeliling kita juga, untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan area sensitif kita ini. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh banget untuk mengetahui setidaknya pengetahuan dasar begitu ya Dok ya. Oke, nah sebelum kita jauh membahas terkait dengan deteksi, penanganannya seperti apa, mungkin kita akan dengerin dulu nih dari Dokter Irene. Boleh jelaskan ya, enlighten us terkait dengan apa sih kanker serviks itu, Dok? Baik, jadi kanker serviks ini merupakan suatu ganasan ya, jadi ganasan atau penyakit tumor ganas yang terjadi di serviks. Jadi serviks ini adalah bagian dari rahim ya, jadi bagian dari rahim, kemudian dia di bagian bawah gitu. Jadi pertemuan antara vagina dengan rahim itu ada yang namanya serviks. Nama lainnya juga leher rahim atau mulut rahim. Jadi kalau misalnya Tribuners gitu searching, googling gitu, kanker serviks atau kanker leher rahim atau kanker mulut rahim itu sih sama gitu ya. Oke. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu dia mengidap kanker serviks, Dok? Ya, jadi kanker serviks ini disebabkan 99% disebabkan oleh infeksi virus. Jadi virus yang menginfeksi, yang menyebabkan kanker serviks ini jenisnya human papilloma virus ya. Jadi HPV, virus HPV. Jadi lebih ke hubungan intim itu ya, boleh dijelaskan secara rinci begitu biar jadi bisa kalau virus HPV ini banyak ya, jadi ada sekitar 100 strain, jadi 100 varian. Seperti kalau kemarin kita COVID begitu kan ada varian-variannya begitu ya. Nah, virus HPV ini juga banyak strainnya, banyak variannya. Jadi hampir sekitar 100-an varian begitu. Nah, virus HPV ini sebenarnya dia ada yang resiko rendah, resiko tinggi. Jadi terkait dengan menyebabkan suatu keganasan ya. Jadi varian-variannya banyak begitu. Nah, ada yang misalnya varian yang resiko rendah begitu, dia seperti varian 6, 11 yang menyebabkan misalnya kutil. Kutil itu juga penyebabnya virus HPV begitu. Tetapi dia di bagian luar dia resiko terjadinya keganasan itu rendah begitu. Nah, ada virus yang HPV yang tipenya variannya resiko tinggi. Jadi resiko tinggi itu yang akan berkembang menyebabkan kanker serviks. Baik, umumnya gejalanya apa aja, Dok? Sebenarnya pada jadi kalau namanya kanker begitu dia pasti ada stadium-stadiumnya. Nah, pada stadium awal begitu biasanya tidak terlalu bergejala. Jadi
pasien itu datang pada gejala yang stadiumnya sudah lanjut. Jadi keluhannya paling khas sekali kalau misalnya ada keluhan perdarahan setelah berhubungan seksual. Jadi setelah berhubungan intim kemudian ada flek-flek keluar, bercak-bercak begitu ya, itu coba diperiksakan. Kemudian ada keluhan keputihan ya, keputihan kalau misalnya kadang-kadang pada stadium-stadium awal mungkin keputihannya biasa pada perempuan kadang-kadang dibilangnya biasa aja sih gitu ya, kan, kayak mau gitu. mau haid gitu Iya, ya. seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah sampai di stadium yang lanjut, biasanya keputihan itu bisa berbau. Berbau sekali, bau busuk seperti itu. Kadang-kadang keputihannya disertai darah juga gitu ya. Kemudian keluhan nyeri panggul seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya stadiumnya sudah terlalu jauh, kadang buang air kecilnya juga disertai darah seperti itu juga bisa. Lalu kalau misalnya nih ya, kita biasa lihat untuk beberapa perempuan ketika mereka menjelang datang bulan begitu ya, haidnya itu sudah merasakan sakit yang luar biasa. Ada bahkan untuk tiduran aja tuh susah begitu, harus cari posisi yang nyaman begitu. Dan sama lingkungan udah dijudge, oh coba diperiksa atau bisa jadi kayak gini. Boleh dijelasin, Dok? Sebenarnya kalau terkait dengan nyeri haid ya, jadi nyeri haid itu banyak penyebabnya seperti itu. Jadi sebenarnya sebaiknya kalau misalnya ada keluhan seperti demikian harus langsung periksa apakah ini berkaitan dengan tadi tanda-tanda infeksi, tanda-tanda keganasan, karak ganasan, atau sebenarnya ada penyakit yang lain tuh yang menyebabkan nyeri pada saat haid. Baik, Dok. Nah, kalau tadi yang disebutkan bahwa untuk gejalanya sendiri, khususnya untuk stadium awal itu tidak begitu terlihat atau terasa seperti itu ya. Kalau dari pengalamannya sejauh ini, terutama di Siloam Hospitals Ambon, kebanyakan pasien yang datang itu dengan keluhan seperti apa dan sudah di tingkat atau stadium yang mana nih? Jadi yang kita temukan itu banyak yang sudah stadium lanjut, banyak ya. Walaupun memang ada yang kita temukan. Jadi sebenarnya begini. Kan tadi disebutkan kalau kanker serviks itu penyebabnya karena infeksi virus. Jadi seseorang terinfeksi virus HPV sampai dia jadi kanker serviks itu tidak ujuk-ujuk terinfeksi langsung besoknya dia jadi kanker serviks, tidak. Jadi butuh waktu. Jadi sekitar ketika dia terinfeksi kemudian berkembang sampai sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan baru terjadi kanker serviks itu. Jadi kembali lagi sih, jadi yang namanya virus ya, virus itu infeksi virus bisa kalau imunitas kita baik, kemungkinan besar penyembuhannya juga ada begitu. Jadi kalau misalnya seseorang terinfeksi HPV, kemudian imunitasnya baik, mungkin saja dia akan si virus itu akan sembuh sendiri dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Tetapi kalau ada yang tadi saya sebutkan HPV yang tipe yang risiko tinggi tadi. Ya, nanti kalau risiko tinggi itu dia sembuh tapi tidak sempurna sembuhnya. Jadi masih tetap ada di situ di serviks itu. Nah, itu nanti lama-kelamaan dia menyebabkan perubahan sel di mulut rahim berkembang tuh sebelum jadi kanker serviks begitu ada yang namanya lesi prekanker. Jadi perlukaan sebelum terjadinya kanker seperti itu. Nah, kebanyakan itu sudah datang memang dengan kalau sudah ada keluhan perdarahan atau keluhan keputihan dengan berdarah atau keputihan yang berbau busuk sekali, itu kadang sudah terlihat masa tumornya di mulut rahimnya. Tetapi ada beberapa juga yang memang ada sih yang rajin screening begitu ya. Ketika screening ketahuan nih ada perubahan lesi prekankernya udah ditemukan di situ gitu. Ini menarik ya, ada yang dengan sadar melakukan screening dan segala macamnya. Nanti kita akan dalami lagi terkait dengan hal ini. Namun Tribuners, seperti biasa kalau kita membahas terkait dengan kesehatan, kita akan munculkan fakta mitosnya nih, biar Tribuners itu tidak meraba-raba informasi atau mempercayai informasi yang beredar di luar sana. Kita langsung konfirmasi sama ahlinya Tribuners. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan ke kalian, boleh banget yang pengen bertanya ya, kirim aja pertanyaannya di comment section, nanti bakal kita bahas dengan Dokter Iren di sini. Saya punya beberapa list, Dok, untuk fakta mitos ya, ujian. Oke, terkait dengan fakta mitos ini yang pertama nih, Dok. Terinfeksi HPV berarti menderita kanker serviks. Fakta mitos? Mitos. Oke. Mitos. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa
Ada berbagai jenis HPV ya, jadi tidak selamanya infeksi HPV itu adalah dia akan menjadi kanker serviks begitu. Jadi ada yang strain-strainnya, variannya begitu ya. Jadi kalau misalnya tapi tetap yang namanya infeksi HPV dia berisiko terjadinya. Jadi kita kalau sudah screening ada DNA HPV-nya di tubuh kita begitu, sebaiknya memang lakukan pemantauan ya rutin gitu, rutin deteksi dini seperti itu. Baik. Satu lagi sebelum nanti kita masuk di deteksi kanker nih, semua penderita kanker serviks tidak memiliki harapan hidup. Oh, mitos. Ya, jadi semuanya tetap harus. Tolong kuatkan. Iya, jadi semuanya tuh harus benar-benar punya harapan hidup gitu ya. Walaupun sudah stadium yang lanjut pun, jadi dari penelitian itu dukungannya. Jadi kalau misalnya seseorang kalau sebelumnya itu kalau dinyatakan divonis kanker gitu, langsung down. Pasiennya langsung down, udah saya mau mati, langsung selesai gitu ya. Tetapi dukungan keluarga ternyata berdasarkan penelitian itu dukungan keluarga itu dan juga orang terdekat ya, itu juga meningkatkan. Jadi meningkatkan. Artinya selain dengan terapi yang dijalankan begitu, support dari orang terdekat itu juga membantu harapannya gitu, sehingga setidaknya tadi kita kaitkan kan infeksi begitu ya, imunitasnya begitu ya, jadi imunnya juga naik, proses pemulihan dia lebih bersemangat untuk menjalani proses terapi yang harus dijalani begitu. Karena ada banyak begitu ya rangkaian pengobatan yang harus dilalui oleh seorang pasien kanker serviks, dan lingkungan terutama keluarga dan orang-orang terdekat lainnya itu sangat penting banget, karena meskipun sudah ada fasilitas yang mumpuni, kemudian teknologi yang sangat canggih untuk bisa merawat pasien ini, namun keinginan dari dalam jiwa untuk bisa melakukan semua tahap-tahap itu. Jadi penting banget untuk orang-orang di sekitar Anda di rumah mungkin untuk memberikan dukungan moral yang keren gitu ya untuk keluarga atau orang-orang terkasih kalian. Baik, Tribuners, kita lanjut lagi sebelum nanti meluncur ke fakta mitos berikutnya. Nah, Dok, selanjutnya ini, lalu bagaimana dengan cara untuk mendiagnosa kanker serviks? Apakah memang ada cara khusus untuk seseorang mendiagnosa atau melalui fasilitas kesehatan dan lain sebagainya? Ya. Jadi sebenarnya tadi ya, kalau misalnya kita mendiagnosa, sebenarnya kalau diagnosa cancer bukan hanya kanker serviks saja, tetapi kanker dalam bentuk apapun sebenarnya hitam atas putih bahwa seseorang ini dia menderita kanker begitu. Kalau misalnya ditemukan ada sel ganas, ya, di sel ganas pada curiga tumor yang kita curigai seperti itu. Jadi biasanya kalau pasiennya datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita sudah melihat adanya suatu massa ya, jadi ada benjolan seperti itu, nanti itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium begitu untuk lihat bahwa ada sel ganas atau tidak. Walaupun memang secara klinis kanker serviks ini sudah bisa kita secara, kalau dokter spesialis sudah pasti, kalau dokter tenaga kesehatan mungkin kalau sudah melihat begini secara klinisnya, kalau sudah jelas ya, sudah jelas bahwa ini suatu kanker serviks, itu sudah jelas penampakannya tuh. Jadi pas kita melihat, oh iya ini gambaran kanker serviks begitu. Tetapi hitam atas putih bahwa seseorang itu menderita kanker serviks, kita harus ngambil dulu jaringan yang namanya biopsi ya. Jadi di biopsi kemudian diperiksa laboratorium, hasilnya keluar bahwa oh iya jaringan yang kita periksakan itu ada sel ganasnya, tipenya apa begitu sudah terbaca oleh dokter. Baik, di Siloam Hospital sendiri, Dok, bagaimana caranya deteksi kanker serviks ini? Apakah ada alur-alur tertentu yang harus dilewati, ataukah ada pelayanan-pelayanan khusus yang disiapkan oleh Siloam Hospital Ambon bagi warga Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara umumnya? Ya, jadi
untuk deteksi dini ya, jadi untuk deteksi dini kanker serviks ini kita dapat melakukan pemeriksaan yang jadi gold standarnya bisa dilakukan dengan pap smear ya. Jadi pap smear di Siloam sudah bisa dilakukan begitu ketika tidak harus sih ada keluhan begitu ya, keluhan misalnya keputihan berulang begitu ya, bisa langsung datang memeriksakan diri begitu. Tapi tidak harus tadi ya, saya katakan bahwa kadang-kadang keluhannya itu munculnya kalau sudah stadiumnya udah agak tinggi, sudah terlihat jelas begitu stadium ya. lanjut Iya, begitu stadium ya dok. lanjut. Nah kalau sebaiknya memang kalau misalnya sudah aktif seksual begitu, bisa screening ya. Jadi men-screening untuk mendeteksi apakah yang tadi kita menentukan ditemukan di mana nih gitu. Yang tadi kan fasenya perjalanannya panjang tuh, dari dia terinfeksi kemudian akan berubah menjadi lesi prekanker, baru jadi kanker gitu. Nah, jadi waktu-waktu itu kalau kita sudah aktif seksual, bisa melakukan pemeriksaan pap smear begitu ya. Jadi bisa lakukan pemeriksaan pap smear. Jadi tidak harus karena ada keluhan terus datang kontrol, tapi bisa datang untuk minta untuk dilakukan screening pap smear misalnya. Baik, sepenting gitu, ya. itukah deteksi dini kanker serviks dok? Ya, sangat penting ya. Jadi jadi kalau secara datanya ya, kanker serviks ini merupakan penyakit yang menjadi dua terbesar penyebab kematian pada wanita ya. Jadi 1 jam ya, jadi dalam 1 jam begitu kira-kira ada 4 orang yang terdiagnosa baru terdiagnosa kanker serviks. Dalam 1 jam itu 2-3 perempuan itu meninggal karena kanker serviks gitu. Jadi kalau misalnya ditemukan sudah bukan artian bahwa kalau sudah stadium lanjut terus tidak ada tata laksana lanjutan. Memang ada terapinya, tapi angka lebih bagusnya kalau misalnya ditemukan pada stadium awal ataupun pada lesi prekanker tadi. Jadi ketika ditemukan ada perubahan sel di daerah mulut rahim itu sudah langsung ditata laksana. Itulah kenapa ya deteksi dini itu sangat penting untuk dilakukan, dan di Siloam Hospital Ambon memiliki pelayanan untuk masyarakat Kota Ambon ataupun di Provinsi Maluku secara umumnya untuk bisa melakukan deteksi dini tadi seperti yang tadi disebutkan oleh dokter, yaitu salah satunya dengan cara pap smear ya, Tribuners. Oke, apakah ada pertanyaan di kolom komentar? Kita meluncur dulu. Tidak ada, nanti akan kami masih menunggu nih kalau misalkan kalian masih pengen bertanya-tanya terkait dengan tema yang kita bahas saat ini, Tribuners, langsung di kolom komentar baik di YouTube, kanal YouTube ataupun di Facebook fanpage Tribuners. Nah, dok, selain itu kan tadi untuk cara deteksi ya, lalu bagaimana dengan pencegahan yang harus dilakukan oleh Tribuners nih? Ya, jadi terkait dengan pencegahan itu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder maupun pencegahan tersier. Jadi kalau untuk pencegahan primer sebenarnya adalah pada saat orang ini belum terinfeksi HPV tuh, gitu kan tadi penyebabnya infeksi HPV. Jadi sebelum terinfeksi HPV, bagaimana untuk edukasi informasi ya terkait dengan apa itu kanker serviks, apa itu virus HPV begitu ya, sehingga pola hidup sehat itu tetap dijalankan ya. Jadi gizi seimbang, kemudian aktivitas fisik atau olahraga ya, kemudian kalau sedapat mungkin sih tidak merokok begitu ya, karena merokok juga itu merupakan salah satu faktor resiko. Sudah ditulis dengan jelas. Masih ngeyel. Seperti itu. Agak susah juga ya menghilangkan kebiasaan merokok begitu ya gitu. Tapi agak mengurangi lah seperti demikian ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kanker serviks adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi kanker serviks HPV ya, vaksin HPV itu bisa dilakukan. Jadi untuk vaksin HPV sendiri bisa dari usia anak sampai dewasa. Oke dok, ya. sebelum lanjut, mungkin bisa dijelasin apa itu vaksin HPV untuk Tribuners? Karena kita masih bayang-bayang sebenarnya ini vaksin apa gitu. Apalagi terutama orang-orang masih trauma dengan vaksin COVID kemarin ya. Jangan kalian menyamakan semua kasus seperti itu. Boleh dijelasin dok? Siap. Jadi kalau untuk vaksin HPV itu, jadi kan tadi penyebabnya adalah virus HPV begitu ya. Jadi kalau untuk vaksin HPV sendiri, sebenarnya dia
dia bukan isinya virus begitu, tetapi protein yang dibuat seperti virus HPV itu gitu. Jadi kalau vaksin sama prinsip kerjanya dengan imunisasi yang lainnya. Jadi prinsipnya dia memberikan protein yang mirip seperti virus HPV itu, sehingga tubuh itu mengenali si virus tersebut begitu, kemudian membentuk antibodi ya. Jadi kekebalan tubuh sudah dirangsang untuk dibentuk begitu, sehingga ketika nantinya terinfeksi ada HPV yang masuk begitu, mungkin sudah bisa dilawan tuh dengan antibodi yang dihasilkan begitu. Lalu siapa saja nih dok yang harus mengikuti prosedur ini atau vaksin ini? Jadi kalau untuk vaksin HPV sendiri sebenarnya bisa dari anak sampai dewasa seperti itu ya. Kemudian memang dari rekomendasi itu mulai dari usia 9 tahun tuh bisa mendapatkan vaksin HPV seperti demikian. Kalau sebenarnya vaksin HPV itu tidak hanya buat perempuan saja sih. Ya, jadi buat laki-laki juga bisa gitu. Tetapi rekomendasi yang ya terkait dengan pembiayaan apa segala macam begitu ya, untuk kebijakan nasional seperti itu lebih diutamakan, karena yang tadi kanker serviksnya angkanya lebih tinggi begitu, sehingga utamanya mungkin difokuskan difokuskan pada perempuan seperti itu sih. Tapi laki-laki juga sebenarnya. Laki-laki juga bisa vaksin HPV, jangan semuanya dibebankan ke perempuan ya. Ayo, kalian juga harus kreatif gitu ya. Baik, Tribuners, apakah ada pertanyaan di comment section? Ini dok, berdasarkan informasi dan juga data yang kami terima di lapangan ya, bahwa misalkan di tingkat sekolah ya, SMP, usia remaja nih kan. Nah, di situ memang ini juga menjadi fokus pemerintah ya dalam penanganan kasus kanker serviks, makanya dilakukan pencegahan sejak dini begitu, dan dimulainya dari vaksin tadi. Nah, ini juga edukasi, saya pikir juga edukasi kurang ya di antara orang tua dan juga masyarakat secara umumnya, karena masih ada stigma-stigma yang tertanam bahwa vaksin dan segala macamnya terlalu dini untuk anak-anak begitu ya. Ini terjadi di salah satu sekolah di Provinsi Maluku, yang mana orang tuanya juga tidak menerima untuk anaknya divaksin. Mungkin edukasi sedikit untuk orang tua tentang penyadartahuan hal ini. Ya, jadi kalau tadi ya disampaikan kalau misalnya vaksin HPV itu bisa dari usia 9 tahun begitu ya. Nah, pada usia kurang dari 15 tahun imunitas tubuh dari anak itu masih bagus ya, sangat lebih tinggi begitu ya, sehingga efikasi pemberian vaksin pada usia 9, pokoknya kurang dari 15 tahun, 9 sampai 14 tahunan begitu, dia hanya diberikan 2 dosis. Jadi kalau sudah lebih dari 15 tahun diberikan suntikannya 3 dosis gitu. Jadi pembentukan antibodi itu pada yang lebih muda begitu, kurang dari 15 tahun itu lebih baik. Sehingga sebenarnya sih kalau bagi orang tua jangan khawatir sih, mungkin ya namanya juga tetap ada pro kontra terkait dengan vaksinasi seperti itu ya. Tetapi sudah terbukti bahwa kalau menimbang kejadian tadi ya, kejadian kanker serviks, kemudian bagaimana dampak-dampaknya begitu bagi si pasien sendiri maupun bagi orang terdekat, maupun sebenarnya bagi negara dalam pengeluaran pembiayaan penanganannya seperti itu ya. Itu sebenarnya sih untuk vaksinasi ini sangat penting sekali begitu ya. Jadi terkait mungkin masih banyak mitos-mitos yang terkait dengan kalau ini kan masih kecil begitu, kamu divaksin ini nanti bagaimana sih fungsi fertilitas ke depan atau kayak gitu kan, mitosnya masih berkembang. Tapi berdasarkan data tidak ada, itu hanya mitos saja begitu ya. Efek samping dari vaksinasi pun hampir sama dengan imunisasi yang lainnya begitu. Jadi sebagian besar
ringan begitu. Baik. Jadi apa nyeri di tempat suntikan, ada bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, mungkin ada demam atau nyeri kepala seperti itu ya. Tetapi untuk laporan terkait dengan kasus yang efek samping yang lebih serius dari itu tidak ada. Baik, untuk lalu saat vaksin ini apakah juga dianjurkan untuk mereka yang sudah berhubungan intim ataukah memang hanya fokus ke usia teenage tadi, Dok? Tetap ya, jadi bisa sampai dewasa ya. Jadi vaksinasi ini sebenarnya bisa sampai 55 tahun kalau divaksin ya. Kemudian tapi memang untuk karena tadi mitos ya, sebenarnya sih kalau misalnya yakin seperti itu bisa langsung vaksin begitu. Tetapi banyak mitos yang beredar bahwa jadi mungkin saya nanti ada mitos-mitos terkait Ada. gitu. Saya punya mitos selanjutnya. Jadi mungkin kalau misalnya kadang-kadang tuh kan dibilangnya divaksin terus setelah itu udah selesai saya akan bebas dari. Oke, Dok, tahan itu, ya. kita punya fakta mitos berikutnya. Tentunya pembahasannya Fakta mitos berikutnya. Bila sudah divaksin HPV, tidak perlu pakai kondom lagi saat berhubungan seksual. Sebenarnya kondom itu merupakan alat kontrasepsi ya. Kemudian kondom itu juga dia melindungi dari penyebaran IMS begitu ya, IMS dan infeksi menular seksual maupun HIV/AIDS seperti demikian. Sehingga kalau misalnya kembali lagi sih, kalau misalnya melakukan hubungan seksual yang berisiko begitu ya, berisiko sebaiknya memang menggunakan kondom begitu ya. Jadi kalau sudah divaksin HPV terus apakah tidak tidak perlu pakai kondom? Ya kalau hubungannya tadi berisiko begitu ya pakai kondom lah gitu ya gitu. Jadi tidak membuat sehingga dia kebal terlindungi begitu ya. Baik, Dok, ini masih berhubungan dengan deteksi dini tadi, yaitu ini kita ke fakta mitos berikutnya. Setelah mendapatkan vaksin HPV, tidak perlu lagi menjalani pap smear. Ya jadi tadi deteksi pencegahan pertama adalah pencegahan primer adalah vaksinasi ya dengan gaya hidup pola hidup yang sehat. Pencegahan kedua adalah pencegahan sekunder itu adalah mendeteksi dini. Jadi kalau misalnya tadi sudah divaksin begitu, kemudian kalau aktif seksual sebaiknya memang tetap screening, ya. Jadi screening pap smear. Jadi pap smear untuk mendeteksi apakah ada perubahan ya. Jadi tadi HPV itu vaksin HPV memang dia sangat lebih efektif kalau misalnya diberikan pada yang belum kontak seksual begitu ya. Nah, kalau sudah kontak seksual tetap masih memberikan perlindungan. Terkadang kan misalnya alpa ya karena saya sudah vaksin HPV tuh jadi tidak masalah, saya tidak takut tuh terjadi kanker serviks misalnya seperti demikian. Kemudian tidak vaksin tidak screening begitu ya. Ternyata sebelum divaksin tadi dia mungkin sudah ada infeksi HPV sebelumnya misalnya kayak gitu. Nah kan tadi disebutkan untuk menjadi kanker serviks itu kan butuh waktu panjang gitu ya gitu. Jadi waktu panjang itu tuh kita sebenarnya harus tetap screening. Jangan sampai tadi waktu divaksin kemudian ada kita terinfeksi yang strain yang lainnya begitu ya. Nah, itu juga kan akan berkembang gitu. Oke, terjawab ya fakta mitosnya. Kita ke kolom komentar. Thank you so much sebelumnya untuk Tribuners yang sudah bergabung di comment section dan mengirimkan pertanyaannya ini banyak banget yang pengen dapat pencerahan dari tema ini. Ada Fanya yang bertanya, Dok, untuk yang sudah menikah atau usia 27 tahun ke atas, apakah masih bisa vaksinasi? Sebenarnya tadi udah dijawab, tapi nanti dijelasin lagi. Apakah efeknya masih sama seperti remaja yang divaksinasi HPV? Ya, tadi seperti yang tadi lah. Jadi efektivitasnya memang lebih pada yang belum pernah kontak seksual gitu ya, lebih efektif lah seperti demikian. Tetapi tidak ada salahnya ketika sudah kontak seksual begitu kemudian mau melindungi diri dengan vaksinasi HPV pun juga bisa. Ya, monggo ya. Oke, ada Ai yang bertanya, Dok bisa dijelaskan untuk vaksinasinya khususnya
apakah vaksin HPV ini hanya sekali saja atau harus berapa kali, Dok? Dan bagusnya harus berapa kali? Oke, pertanyaan pokoknya harus berapa kali vaksinasi HPV? Oke, apakah pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan sejuta umat pasti. Apakah vaksin ini juga ditanggung oleh BPJS? Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk vaksin jadi kalau sudah dewasa di atas 15 tahun ya, jadi kalau sudah di atas 15 tahun vaksinasinya tiga kali. Jadi misalnya hari ini divaksin, disuntik begitu, kemudian nanti dua bulan kemudian disuntik yang dosis yang kedua, kemudian 6 bulan dari hari ini begitu dosis yang ketiga seperti itu gitu ya. Jadi vaksin untuk yang di atas 15 tahun 3 kali pemberian. Kalau misalnya di bawah 15 tahun hanya 2 kali pemberian. Hari ini dikasih, kemudian selangnya itu 6 sampai 12 bulan ke depan untuk dosis yang kedua. Kemudian kalau misalnya COVID ada boosternya misalnya ya. Kalau untuk vaksin HPV sendiri sampai saat ini berdasarkan penelitian belum direkomendasikan untuk boosternya. Jadi pemberian vaksinasi ini dia bisa cakupan perlindungannya sampai 25 tahun ke depan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya kode tim Hospital Ambon yang ada di belakang kamera ini apakah ditanggung BPJS? Kasih tanda saja iya, tidak. Tanya sulit ya. Oke, sesuai diagnosa. Oke, nanti untuk hal itu kalian boleh langsung ngecek ya di Siloam Hospital Ambon. Alamatnya deket banget kalau dari Tribun Ambon, mah kita langsung ngeliat ke bawah gitu ya. Karena apa? Bangunannya tuh mencolok banget di laut sini, di Teluk Ambon begitu. Tribuners kalian nggak bakal nyasar. Langsung aja berkunjung ke Siloam Hospital Ambon. Oke, kita punya satu pertanyaan lagi di Facebook fanpage. Kalau tadi kita dari YouTube, kita terbang menuju ke Facebook fanpage. Ada Kak Diah. Halo Kak Diah, izin bertanya Dok, bagaimana kalau vaksin HPV sudah sejak dini dari usia 10 tahun divaksin dengan dosis 3 kali? Apakah tidak menutup kemungkinan untuk terkena kanker serviks di kemudian hari? Seandainya ada keluarga juga yang terkena yang dibilang kanker penyakit genetik seperti itu. Dok, boleh dijelasin? Nah, jadi kalau pada usia 10 tahun sudah divaksin begitu, memang tidak menutup kemungkinan ya bahwa, jadi kan tadi, saya mungkin belum menjelaskan ya terkait dengan vaksin HPV. Jadi vaksin HPV ini juga ada beberapa jenisnya ya, jadi tergantung dari strain HPV yang dibawahi begitu ya. Jadi kalau di Siloam, jadi ada 3 jenis. Jadi ada yang pertama adalah yang isinya hanya 2 varian virus HPV. Kemudian yang berikutnya adalah yang isinya 4 varian. Yang terbaru saat ini adalah 9 varian. Jadi nonavalen seperti itu ya. Dan itu sudah tersedia di Siloam Ambon gitu ya. Di Ambon kayaknya baru di Siloam seperti itu ya gitu. Kalau misalnya tadi ya kembali lagi untuk cakupannya, jadi kan varian-variannya berisi seperti demikian ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya umur 10 tahun sudah divaksin HPV, yang mana nih yang digunakan gitu ya. Walaupun memang saat ini penelitiannya tidak menyatakan bahwa yang sekarang dia bisa, jadi cakupannya itu tergantung nanti kalau misalnya berikutnya saat sudah kontak seksual kemudian ternyata terkenanya yang varian virus HPV yang lain begitu kan. Jadi mungkin saja bisa jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja bisa terkena infeksi HPV tersebut begitu ya. Jadi kalau misalnya memang sebelumnya sudah vaksin tetap harus deteksi dini, tetap harus kalau sudah kontak seksual tetap harus rutin pemeriksaan minimal pap smear misalnya ya gitu. Baik, ya pencegahan deteksi dini itu sangat penting untuk dilakukan ya Tribuners ya, apalagi kalau di Kota Ambon Provinsi Maluku ini sudah hadir Siloam Hospital Ambon dengan layanan yang mempermudah Tribuners untuk bisa melakukan langkah pencegahan dan deteksi dini tadi ya. Oke, kita cek lagi. Ingat lagi tadi kaitannya sama penyakit genetik.
Genetik. Ya keganasan ya secara itu memang ada yang namanya familial consent syndrome begitu ya. Jadi ada kumpulan penyakit-penyakit yang kira-kira itu akan diturunkan secara genetik seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya sebenarnya kanker serviks ini tidak diturunkan secara genetik begitu ya. Bukan penyakit yang diturunkan begitu. Tetapi kalau misalnya di keluarga ada yang kecenderungan riwayat keganasan dalam keluarga, memang pola hidup sehat, kemudian screening deteksi dini itu sangat penting begitu ya. Baik, Tribuners, semoga bisa, tadi sangat menjawab sekali ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dikirimkan di comment section baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Oke, kita udah di penghujung acara dan fakta mitos tadi kita sudah ungkap semuanya, penjelasan dokter clear. Terima kasih dok, terima kasih, sudah mau memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat ya. Banget ke Tribuners terkait dengan tema kita yaitu waspada kanker serviks ya. Semoga ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Tribuners dan langkah-langkah pencegahan maupun deteksi dini itu bisa dilakukan di Siloam Hospitals Ambon Tribuners. Dok, sebagai kalimat penutup ada yang disampaikan ke Tribuners, silakan. Makasih. Jadi kanker serviks ini dampaknya sangat besar begitu ya, sehingga bagaimana kita bisa mencegah dari awal ya. Jadi bagi Tribuners sekalian begitu, bagi yang masih remaja atau orang tua yang jadi orang tua seperti itu, bagaimana kita bisa pencegahan dari awal tadi ya. Jadi kalau misalnya ada vaksin ya, mungkin bisa untuk memvaksin anaknya, misalnya anak perempuan ya, atau anak laki-laki juga sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah menginjak sudah aktif seksual, tetap lakukan deteksi dini, screening deteksi dini rutin begitu ya. Jadi disarankan kalau misalnya minimal kalau 2-3 kalau misalnya melakukan pap smear begitu 2-3 tahun, kalau misalnya hasilnya normal ya, jadi diulang 2-3 tahun sampai usianya 65 tahun ya. Jadi ini bisa sampai bagi orang dewasa lansia yang sampai juga. sampai 65 tahun seperti itu ya, Kak, dengan syarat kalau misalnya pemeriksaan 65 tahun selesai tidak lakukan screening lagi kalau sebelumnya hasilnya negatif misalnya. Ya, jadi sangat penting sekali sih kita mencegah begitu daripada mengobati. Baik, Tribuners, terima kasih untuk kalian yang sudah stay di layar monitornya. Saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber kece kami yang sudah hadir di Tribun Bastory untuk sore hari ini, dokter spesialis obstetri, ginekologi Dr. Irene Leha. Terima kasih juga untuk tim Siloam Hospitals Ambon dan semua Tribuners. Kita akan jumpa di Tribun Bastory dengan tema-tema kesehatan lainnya dengan dokter-dokter kece dari Siloam Hospitals Ambon tentunya. Kami pamit, selamat melanjutkan rutinitas Anda kembali dan Amato, Dokter Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.